berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Baiklah, yang terhormat Bapak Rustan Effendi SPDI MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai proses pengembangan kurikulum yang beranggotakan 3 orang. Saya Siti Nadira selaku moderator dan pemateri pertama, Nur Fatika sebagai pemateri kedua, dan Andi Arifah Khairanisa sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian proses pengembangan kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki arti suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai start hingga finish. Secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum merupakan langkah-langkah untuk mengembangkan suatu kurikulum. Dapat juga diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Terdapat 3 kegiatan yang selalu terkait dan tidak dapat dipisahkan, yakni desain, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, yang akan memaparkan mengenai tahapan-tahapan proses pengembangan kurikulum, saya persilakan kepada pemateri kedua. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai tahap-tahap proses pengembangan kurikulum. Beberapa para ahli merumuskan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum, yakni model administratif, di mana model ini adalah model tertua yang pernah digunakan. Pengembangan dengan model administratif dilakukan oleh administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Model ini disebut pula sebagai model garis, sehingga pengembangan kurikulum diarahkan dari penjabat pendidikan yang berada di atas, kemudian membentuk tim pengarahan yang terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan pengajar. Selanjutnya, menurut Arich Levy, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang dikutip dalam buku-buku dasar pengembangan kurikulum karya Burhan, yang terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, dan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, model Rogers. Tahapan pengembangan kurikulum dengan model ini, yang pertama dilakukan yaitu memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dan sistem pendidikan. Selanjutnya, guru berpartisipasi dalam pengalaman guru, pengalaman yang ada dikembangkan pada masing-masing kelas. Dibutuhkan pula partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Apabila tahapan model ini tidak semua orang tua ikut serta dalam menyusun kurikulum, orang tua memiliki peran lebih besar pada saat pelaksanaan kurikulum, karena dalam proses belajar tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga di rumah, sehingga orang tua ikut mendampingi dan mengawasi kegiatan belajar di rumah. Selanjutnya, menurut Taylor,
Nah, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, dimulai dari menentukan tujuan hingga penilaian. Selanjutnya menurut Bauchan, ada 5 tahapan dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, menetapkan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut seperti sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Tahapan lingkungan wilayah ini ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan dalam mengembangkan kurikulum. Dalam model ini melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, menurut Taba, proses pengembangan kurikulum dilakukan dengan 5 langkah, dimulai dari mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Di dalam unit ini diadakan studi yang skema tentang hubungan antara teori dan praktik. Pada tahapan ini dilaksanakan pengkajian oleh ahli kurikulum. Tujuannya itu untuk mengetahui konsep dan landasan yang digunakan seusia atau tidak. Kemudian kurikulum baru diterapkan pada daerah yang lebih luas, tidak hanya sekolah yang digunakan untuk eksperimen, sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidik, fasilitas, hingga pembiayaan. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Kalau tadi pemaparan materi dari materi kedua, selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ketiga memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi saya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum. Yang pertama itu perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan pengaruh dari perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi, dan dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta menyiapkan pendidik yang ada perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, sehingga pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga itu sistem nilai. Dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai baik moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politis. Seperti yang dijelaskan di atas, sekolah sebagai bagian dari masyarakat dan salah satu lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang telah ada. Yang keempat, filosofis. Filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Yang kelima, psikologi. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping bersamanya. Yang keenam, sosial budaya. Perkembangan masyarakat menuntut ketersediaannya proses pendidikan yang relevan. Untuk menciptakan proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Yang ketujuh, politik. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat, bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Yang kedelapan, membangun negara dan perkembangan dunia. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statis. Oleh karena itu, kurikulum harus diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Yang kesembilan, ilmu dan teknologi.
iptek membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan umat manusia yang meliputi beberapa aspek antara lain komunikasi, transportasi, mekanisasi, industri, pertanian, dan persenjataan termasuk pendidikan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan menurut kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.